Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hafiz dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Purwanti SPD MM. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah studi kelayakan bisnis dari KT Coffee. Langsung saja ke profil singkat KT Coffee. Jadi KT Coffee ini adalah sebuah UMKM coffee shop yang berlokasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, KT Coffee ini punya misi utama, yaitu memenuhi kebutuhan kafein untuk membantu masyarakat atau orang-orang untuk melakukan sebuah kegiatan yang produktif gitu. Nah, kemudian filosofi produknya, KT Coffee ini mengutamakan specialty coffee, bukan sekedar gaya nongkrong. Jadi specialty coffee ini traceability-nya itu terjaga dari saat kopi itu ditanam sampai ke customer. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. KT Coffee ini punya target pasar yang jelas dan bisa dibilang cukup segmented pasarnya, karena pasar KT Coffee sendiri lebih mengarah ke karyawan-karyawan, kepada pegawai-pegawai dan mahasiswa. Karena tadi tujuan KT Coffee sendiri untuk membantu masyarakat lebih produktif. Jadi seperti mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, butuh fokus lebih, jadi dibantu kafein, atau orang-orang yang kerja yang work from cafe bisa dibantu asupan kafeinnya di KT Coffee. Kemudian fokus ke customer behavior. Jadi pelanggan yang mencari kafein sebagai pendukung stamina selama kerja seharian. Nah, kemudian produk inti dari KT Coffee ini hanya menyediakan menu klasik kopi seperti espresso, cappuccino, manual brew, cafe latte, dan lain-lain. Bukan kopi susu yang dengan tambahan gula ataupun sirup yang bermacam-macam variannya. Kemudian ada aspek teknis dan manajemen. Operasional KT Coffee ini dirancang untuk memaksimalkan efisiensi di ruang yang terbatas, yaitu ukurannya ruko 5 kali 10 meter dengan 2 lantai. Kemudian peralatan utamanya ini ada mesin kopi yang cukup berkualitas, mesin espressonya. Kemudian ada alat untuk manual brew seperti V60 dan lain-lain untuk menjamin kecepatan dan mutu produk. Kemudian jam operasional KT Coffee ini di hari Senin sampai Jumat buka di jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Untuk di hari weekend itu buka jam 10 dan tutupnya di jam 12 malam. Kemudian volume penjualan rata-rata di KT Coffee penjualannya yaitu 50 cup sampai 70 cup per hari. Udah, selanjutnya ada struktur organisasi sederhana di KT Coffee. Yang pertama itu ada pemilik sebagai decision maker, sebagai pengambil keputusan utama. Kemudian ada barista selaku operasional, pembuat kopi dan penjaga kualitas. Kemudian ada kasir atau layanan waiters. Dia yang menghandle transaksi, pembayaran, dan pelayanan pelanggan.
Kemudian ada analisis keuangan. Nah, pencatatan keuangan di Kati Coffee ini dilakukan secara manual, didukung dengan spreadsheet Excel sederhana untuk memantau arus kas harian. Nah, ini Kati Coffee menunjukkan kesehatan finansial yang baik dan kemampuan untuk mencapai BEP dalam waktu kurang dari 1 tahun. Modal awal ini sekitar 150 juta untuk sewa ruko, membeli peralatan dan lain-lain. Kemudian pendapatan hariannya itu rata-rata 1.500.000. Kemudian pendapatan bulanan itu bisa di 45 juta per bulan. Dan laba bersihnya per bulan itu sekitar 10 juta. Bisa dilihat ada proyeksi keuntungan di Kati Coffee. Rasio laba bersihnya ini menunjukkan margin yang cukup sehat, didukung dengan biaya operasional yang terkontrol kayak bahan pokok, kemudian sewa, listrik, dan gaji. Kemudian selanjutnya ada aspek lingkungan, hukum, dan kelayakan. Nah, aspek lingkungan dari Kati Coffee sendiri, Kati Coffee ini mengimplementasikan penggunaan paper cup, jadi lebih ramah lingkungan, tidak menambah limbah plastik yang berlebih. Itu untuk take away, dia pakai paper cup. Nah, untuk yang dine in, yang konsumsinya di tempat, di Kati Coffee memakai gelas kaca. Kemudian ada aspek hukum. Jadi Kati Coffee kebetulan sudah memenuhi persyaratan legal dan memiliki izin usaha mikro kecil atau IUMK yang sah. Kemudian kesimpulan dari kelayakannya adalah berdasarkan analisis pasar yang terfokus, operasional yang efisien, dan kondisi keuangan yang sehat, Kati Coffee sudah cukup layak dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian terakhir ada rencana pengembangan dan penutup. Yang pertama itu diversifikasi classic brew, yaitu menambah varian menu classic brew lainnya untuk meningkatkan daya tarik tanpa mengorbankan fokus produk. Kemudian yang kedua, penguatan coffee to go, memperkuat konsep layanan coffee to go yang cepat sesuai dengan kebutuhan mobilitas target pasar. Yang ketiga ada manfaat sosial. Kati Coffee terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan transaksi ekonomi lokal. Kemudian terakhir sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Kati Coffee bisa terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, menjadi pilihan utama kafein cepat bagi para pekerja Cikarang dan mahasiswa Cikarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.